Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani ma ya'ir rasyadi amada arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama tabsaru mu'jizatal Qur'an wa dihatan bisad'il burhan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya Allah masih berkenan memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan juga Allah masih berkenan memberikan kita berbagai macam kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk kembali beribadah, belajar dan mengaji. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan sebabnya berkumpul kita di tempat ini menjadi sebab kita terhindar dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sekalian. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Awaqil Ubudiyah. Udah punya fotokopi ada semua? Foto di grup. Ya. Kalau mau enak modal fotokopi. Udah ngaji, gak mau duit, rokok minta, fotokopian masih gak mau modal. Astagfirullahaladzim. Yang ngerasa aja, yang ngerasa. Hah? Iya, 34 ya, lanjutan dari yang kemarin. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca pembacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadini wa kulli niyatin salihah. Wa thumma khususan ila muallif hadzal kitab wa man ya'awid ala nashri hadzal kitab wa man yata'allam hadzal kitab. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa badana bi atharihi amin amin ya rabbal alamin. Masa banyakkan Fatihah mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
halaman 34 baris kedua. Lanjutan dari halaman ke-33 tentang ulama usu. Ulama usu itu apa? Buruk. Ulama yang buruk. Imanuhum fi amplopi fihim. Imannya itu tergantung pada amplop. Semakin besar amplopnya, semakin semangat ngomong. Semakin besar amplopnya, semakin gagah datangnya. Oh, gede, mus, obat, obat-obat, gamis, itu lengkap. Tapi kalau amplopnya kecil, ya ilah, sarung udah bolong, baju udah seminggu, peci meletak gitu, baju bau. Ya makanya saya bilang baju udah seminggu, sarung bolong-bolong, peci udah merah, nah tambah lagi bau. Makanya kalau yang begitu tuh salah satu ciri dari ulama usu, ulama yang buruk. Ulama yang buruk itu ada berapa? Ada berapa ciri? Ada 3, ya. Ulama yang buruk itu ada di, ini bukan kata saya ya, menurut kitab Maradil karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa ciri ulama yang buruk itu salah satu, ada yang paling mudah itu indikasinya ada 3. Yang pertama, ia menjadikan ilmunya sebagai mata pencahari. Jadi dia pakai ilmunya itu buat nyari duit. Itu yang salah. Jadi kalau nggak dibayar nggak mau datang, itu yang susah. Ya. Ulama-ulama yang begitu, yang menurut Imam Ghazali adalah salah satu ciri dari ulama yang kalau nggak dibayar, kalau nggak ada duit, kalau nggak dapat sesuatu dia nggak mau udah. Sementara ketika duitnya gede, amplopnya gede, bayarannya gede, itu datangnya komplit, paket pakai gamis, pakai sorban, pakai ubet-ubet, peci yang baru, minyak wangi sebotol. Datang jalannya nggak begini lagi, begini. Karena semangat amplopnya gede. Kalau amplopnya kecil, itu salah satu ciri dari ulama yang ini kita ulangi lagi biar nggak lupa ya. Terus kemudian ciri yang kedua, ya, yaitu ia menggunakan ilmunya hanya untuk dihormati orang lain. Kalau nggak dihormatin, sakit hati. Itu adalah salah satu ciri dari ulama yang, makanya saya sering dinasehatin sama bapak tuh, pokoknya mau bagaimanapun pandangan orang lain terhadap kita, ya pokoknya kita ngaji, ngajar itu udah tetap jalan. Mau orang menilai, oh itu majelisnya Mas Hilmi cuman nyari nama doang tuh, kalau tahun baru doang rame, ya sebodoh ada amatnya. Yang ngumpet man, mau orang ngomong A, mau orang ngomong B, mau orang ngomong C, yang penting tugas kita, kewajiban kita tetap ngaji. Mau ada angin badai topan puyuh sebodoh sabar Mat. Tapi kamu pahala loh kamu pahalamu banyak Mat, dosamu sedikit. Jadi katain pula orang bodoh amat, katain dulu kan dia orang. Pahalanya banyak dia. Minta lah sama dia. Transfer. Kemudian ciri yang ketiga, ya, ulama yang buruk, ciri yang ketiga adalah ia pandai berbicara tapi tidak pandai dalam beramal. Itu ciri yang paling sulit diindikasikan. Dia ngomongnya gampang. Ayo kita tahajud bareng-bareng, dia sendiri tidur di rumah. Ayo kita perbanyak sholat duha, dia sendiri ke sholat duha. Makanya jadi orang tuh biasa
Biasa aja maksudnya gimana ya, ibadah ya sebisanya, melakukan sesuatu ya semampunya, nggak usah sok-sokan ya, mentang-mentang semangat nih, lagi semangat apa ibadah, gue semangat nih, semangat ibadah, sholat zuhur 10 rakaat kan semangat. Bangun pagi ini ya kan, karena lama nggak sholat subuh, karena lama nggak pernah sholat subuh, bangun nih jam 4 nih, padahal belum aja sholat subuh, boleh nggak begitu? Ya enggak. Wah, beribadah itu harus dengan aturan main, harus ada peraturan-peraturan yang ditaati, ada rukun, ada syarat, itu berbeda semua ya, itu semua harus dipatuhi, jangan ditinggal. Kalau mentang-mentang terlalu semangat bangun jam 4, udah gue mau sholat subuh, sholat tuh 4 rakaat subuh, itu namanya blow on itu namanya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi biasa aja dalam beribadah, ya lakukan semampunya, beribadah sebisa. Makanya kadang kemarin gini, ada yang lucu begini. Ada orang sempet, ya nggak ke saya sih, ke bapak. Ada orang ngomong begini, Ustaz, semua sholat jamaah yang ada di Palmerah itu semua nggak sah. Ada yang bilang gitu. Semua sholat jamaah yang di masjid, yang di musola, yang dimanapun, semua itu nggak sah seluruh Palmerah, kecuali tempatnya Kiai Fikri Amin. Loh, kok bisa nggak sah? Iya, soalnya imam sholat itu kalau baca Fatihah selesai, harusnya yang baca amin duluan tuh, menurut madhab Syafi'i itu harusnya yang baca amin duluan tuh imam. Jadi ketika waladhdallin, imam mengucap amin, baru makmum ikut amin. Jadi menurut Imam Syafi'i itu begitu. Jadi menurut dia semua sholat di Palmerah, seluruh sholat jamaah di Palmerah nggak ada yang sah. Bahaya nggak? Itu bahaya. Ya saya bilang, ya udah kamu aja deh yang sah, udah semuanya gak usah sholat lah kalau begitu caranya lah. Ini orang mau sholat pakai dipersusah tuh mau gimana? Makanya saya sering bilang ke kalian, pokoknya yang penting sholat, mau bener mau enggak, mau salah mau enggak, yang penting sholat. Ya, yang penting sholat. Mau itu cuman apal Fatihah doang juga sebodoh amat. Ya, yang penting sholat. Baca Fatihah tuh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus waladhdallin, amin, Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Jangan Fatihah doang, nggak apa-apa. Puas banget tahun. Nggak ada yang ngelarang. Ya karena emang nggak bisa, mau diapain? Ya, karena emang nggak bisa mau diapain? Terus kalau belum hafal sujud, belum hafal doa iftitah, belum hafal doa tahiyat, terus nggak boleh sholat gitu. Nah, ini kan bahaya. Ya. Makanya pokoknya mau apal, mau enggak, mau bener, mau enggak, yang penting kecuali kalau ikut lomba. Kalau ikut lomba harus benar. Paham ya? Jadi semudah itu gitu loh fikih itu. Karena ya memang esensinya fikih itu adalah untuk memudahkan orang lain, bukan malah mempersusah. Jangan malah karena cuman bacaan amin aja terus akhirnya semua orang sepalmerah sholatnya kagak ada yang sah. Jangan begitu juga. Ya memang betul kita orang Nahdlatul Ulama itu lebih condong ke mazhab Syafi'i. Cuman kan banyak mazhab-mazhab yang lain. Ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali. Banyak, ada Zahiri. Banyak macam-macam. Nah, itu sampai nanti suatu saat kalau kalian belajar itu banyak. Ada Zahiri, ada Maturidi, ada Syafi'i, ada Imami, ada macam-macam. Makanya jangan pernah mengatakan bahwa ini udah pasti nggak sah, ya nggak bisa. Masalah sah atau tidak itu urusan Allah. Yang penting tetap sholat. Nah, yang salah tuh yang gitu. Waduh, udahlah, udah nggak sah ini, udahlah gua nggak sholat sekalian. Nah, itu yang salah akhirnya. Sampai ada lagi omongan begini. Orang itu kalau
selama dia hidup itu pernah meninggalkan sholat, maka dia nggak boleh sholat duha, nggak boleh sholat tahajud, nggak boleh sholat sunnah selama dia belum mengganti sholatnya yang pernah ditinggal. Itu ada pendapatnya Imam Ghazali kalau nggak salah, Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i itu, kalau sholat kalian pernah ninggal sholat nih, misalkan kalian selama umur, misalkan dari umur 10 tahun sampai umur 15 tahun itu pernah ninggal sholat, hitunglah kalau di total setahun. Nah selama setahun kalian itu belum diganti, kalian belum boleh sholat sunnah, belum boleh sholat tahajud, belum boleh sholat duha. Itu ada pendapatnya begitu. Ya tapi permasalahannya adalah, ya masa orang mau sholat sunnah nggak diperbolehin, mau gimana? Nah ini yang jadi problem sebetulnya. Makanya saya bilang, ya udah mau bener mau enggak, mau sholat diterima mau enggak, ya pokoknya yang penting sholat udah titik. Ya nggak masalah orang itu bener apa enggak, ya itu diterima apa enggak, ya itu udah bukan urusan kita. Yang penting urusan kita, orang mau sholat, orang mau ibadah, itu udah alhamdulillah. Udah nggak usah mikirin, oh ini nggak diterima nih, sujudnya kurang sholat, nggak bisa. Saya pernah bikin contoh ke beberapa anak-anak di sini. Ada orang sujud nih, orang sujud. Di depannya itu ada patung patung salib misalkan. Ada patung salib, patung Yesus tuh, patung salib. Dia sujud di situ. Dia nyembah patung itu. Sah nggak dia jadi kafir? Jadi kafir nggak dia? Karena dia nyembah patung. Sah nggak dia jadi kafir? Dia agamanya mana? Hah? Agamanya Islam. Iya, dia orang Islam. Orang Islam nih, ada patung salib, terus disembah sama dia, disujudin sama dia, dia sujud di patung salib itu. Enggak mas. Enggak. Lah dia kan nyembah, ceritanya sujud menyembah ke satu patung salib. Ya berarti secara statusnya dia kafir apa enggak? Lah kok bisa enggak? Bagaimana ceritanya? Nih kan sujud doang, dia enggak masuk. Iya nggak bisa. Maksudnya ketika ada orang nih, contohlah si Madun, ada Madun nih, Madun jalan-jalan ke gereja nih, udah, gue mau sujud sama gue mau sujud sama salib aja dah. Datang dia ke gereja tuh, kucuk paling depan, dia sujud tuh depan salib. Ya Yesus, saya sujud. Wah itu berlebihan ya. Kafir nggak kira-kira? Kafir kan? Kafir. Nah sekarang kalau saya ganti, orang sholat sujud, anggota sujud itu ada berapa? Ada 7. Anggota sujud itu ada 7. 1, 2, terus 3, 4, 1, 2, ini 1 nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Jadi kalau salah satu dari 7 anggota sujud itu kurang, sah nggak kira-kira sujudnya? Enggak kan? Nah sekarang kalau saya balik, nah kok orang nyembah salib itu jadi kafir, sementara nyembah Allah harus pakai syarat 7. Mau bagaimana? Gantung mas kondisinya mas. Oh soal gantung, mati gantung. Kalau lagi goreng kan madun. Kondisinya masih madun tadi tuh. Madun ke gereja nyembah salib, sah kan jadi orang kafir? Harusnya sah karena dia nyembah salib. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada orang nih misalkan sujud pas sholat, tangannya gini sujud ya. Aduh mas. Ada orang sujud sholat biasa, cuman sujudnya begini. Pernah mas. Sah nggak kira-kira? Enggak. Nah sekarang pertanyaannya, ada orang sujud nyembah Allah, itu harus pakai syarat 7 anggota sujud. Sementara orang kalau mau keluar dari Islam itu hanya cukup pokoknya nyembah orang salib. Nah kok keluar lebih susah daripada nyembah Allah? Istilahnya nyembah salib kok lebih gampang daripada nyembah Allah? Paham nggak maksudnya? Kok nyembah salib itu lebih gampang daripada nyembah Allah? Harusnya Islam tuh agama yang gampang, nggak usah mempermasalahkan itu. Paham ya? Nah sekarang jawabannya kembali lagi, jangan datang kapan-kapan kasih gaji. Ya mas, ya. Jangan lagi mas.
Bagusan, amat. Jangan mas, amat kebagusan. Mas, amat kebagusan. Colik. Sudah lihat lagi gitu. Inilah yang paling berbahaya. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kan tadi satu rumah matiin. Takutnya suara-suara begini keluar, gak enak. Sehingga apa? Sehingga Nabi Muhammad SAW itu sampai sabda gini di kalimat di halaman 33 tuh. Inna akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Kata Nabi, sesungguhnya aku tuh khawatir atas apa? Atas sesuatu yang paling saya khawatirkan atas umat saya adalah setiap orang munafik yang pandai lisan. Dia pinter ngomongnya. Wah, kalau ngajak orang udah nomor 1 dah, kayak sales dah. Bro, sholat duha bro. Sholat duha jadinya lancar bro. Kalau perlu lu tambahin sholat duha baca Al-Baqarah. Lancar. Dia sendiri kagak sholat. Ini sebetulnya ya apa ya, problem nggak problem. Masalah tapi tidak masalah. Masalahnya adalah dia ngajak orang lain tapi dia sendiri tidak melakukan. Tapi bagi saya ngajak orang lain terhadap kebaikan yaitu silakan aja, asal jangan kebangetan. Misalkan sholat, kita nyuruh adik kita sholat nih, bro, sholat bunuh. Misalkan sholat, ternyata abangnya sendiri kagak sok. Nah ini problem, ya. Paham ya? Nyuruh adiknya sholat sampai kebangetan tapi dirinya sendiri kagak sok. Ini problem. Tapi saya mau balik lagi kasusnya. Misalkan ada seorang pelacur. Tahu pelacur? PSK? Tahu PSK? Hah? Tahu kan? Ya masa kagak tahu sih. Yang paling kecil juga tahu nih PSK apa. Ya. Ada PSK. Dia pokoknya tiap malam ya pokoknya namanya PSK kan zina, terus dosa nggak pernah sholat, ya pokoknya dosa lah. Ya. Tapi dia pengen anaknya jadi anak bener. Dia akhirnya nyuruh anaknya dimasukin pesantren, disuruh sholat, disuruh ibadah. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Nah, itu maksud saya. Jadi bukan berarti apa namanya dengan fakta bahwa kalau kita memerintahkan sesuatu itu kita harus melakukan, tapi akhirnya jangan sampai mengecap orang lain bahwa ya pokoknya lu harus ngelakuin dulu, ya itu yang salah. Paham ya? Paham nggak maksud saya? Jadi ada fakta bahwa kita tuh sebelum memerintahkan orang lain kita harus melakukan. Tapi jangan semerta-merta kita harus ngomong sama orang lain, oh ya lu kalau nyuruh orang sholat, lu sholat dulu. Ya jangan begitu. Ya, siapa tahu si perempuan dia lagi nggak sholat, dia lagi haid, kan kita nggak tahu. Ya kayak PSK tadi misalkan, kita nggak tahu kehidupannya dia gimana. Siapa tahu memang dari awal-awalnya dia dijebak sama orang lain, dijual ke PSK atau dijual sama suaminya ke rumah pelacuran misalkan. Kita kan nggak tahu. Makanya saya bilang, ya walaupun orang itu nggak bisa melakukan perbuatan baik, seenggaknya orang itu masih bisa untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi nggak perlu repot-repot. Makanya ya problem nggak problem sih, masalah tapi nggak masalah. Ya cuman jangan berlebihan. Ini karena sesuatu yang berlebihan itu akan merusak diri sendiri. Wa kama qala inna akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya yang saya sangat khawatir terhadap sesuatu, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun, adalah
para pemimpin yang menyesat. Nah, ini cocok nih buat keadaan sekarang. Para pemimpin yang menyesat. Makanya kan kita nih sebagai orang Indonesia, saya pribadi saya nggak mau berkomentar lebih jauh soal ya pemimpin lah, prepolitik lah, saya nggak mau komentar lebih jauh lah. Ya intinya kalian punya pemikiran, kalian punya pendapat, kalian punya sesuatu yang kalian anggap benar, ya udah. Tapi saran saya, nasihat saya, jangan melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi. Coba lihat sisi yang lain. Ya. Jadi saya sering bilang ke kalian, pokoknya dalam hal apapun, jangan hanya, apalagi ketika diskusi, ketika ngobrol, ketika apapun itu, jangan hanya sediakan satu kepala, tapi sediakan dua kepala, sehingga kamu bisa menerima perbedaan. Misalkan ya kasus sekarang nih, apa yang baru nih, Omnibus Law. Ada yang bilang hoax, ada yang bilang nggak hoax, ada yang bilang merugikan orang lain, ada yang bilang merugikan A, B, C dan lain sebagainya. Saya nggak melarang, ya, nih dengerin ya. Saya bukannya mau melarang dan bukannya tidak melarang, tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalian menilai sesuatu itu jangan setengah-setengah. Paham ya? Menilai sesuatu itu jangan setengah-setengah. Makanya banyak yang viral tuh kan ditanya, ikut demo misalnya, kamu ikut demo ngapain? Oh, saya menyuarakan keadilan. Apanya yang keadilan? Kata polisinya kan gitu. Keadilan apa katanya? Oh, ini undang-undang Omnibus Law. Ini merugikan rakyat katanya. Nah, emang dia siapa? Dia kan rakyat juga. Belum juga ya dia. Oh, ini merugikan rakyat. Nah, sekarang ditanya, Omnibus Law itu apa? Omnibus Law itu apa? Ada yang tahu? Omnibus Law itu undang-undang cipta kerja. Sekarang saya tanya lagi. Undang-undang cipta kerja berarti undang-undang yang mengatur tentang menciptakan pekerjaan. Betul apa salah? Ini saya ngajak ini tukar pikiran nih. Undang-undang cipta kerja itu berarti peraturan yang mengatur tentang menciptakan pekerjaan. Salah berarti kalau ada orang bikin peraturan tentang menciptakan pekerjaan. Salah apa benar? Nggak, dari namanya aja dulu. Maksudnya dari namanya. Saya nggak membahas tentang poin-poinnya ya. Jadi ada aturan undang-undang itu untuk mengatur tentang menciptakan lapangan kerja. Kata orang salah, isinya itu merugikan bla 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 bla. Nah, sekarang saya sendiri pribadi, saya mencari draft undang-undangnya itu masih banyak yang salah. Maksudnya masih banyak yang simpang siur. Ada yang bilang 800 halaman, ada yang bilang 1000 halaman. Ini yang mau dipakai yang di mana? Nah, ini kesalahan kita, orang rakyat Indonesia, itu mau bersuara tapi nggak mau membaca. Itu kesalahan rakyat orang kita tuh. Ya. Berani teriak tapi nggak berani baca. Orang mau baca dulu baru teriak. Oh, ini salah nih, di poin A halaman sekian, undang-undang pasal sekian, ini salah. Nah, itu yang benar. Ya, jadi yang benar itu yang begitu. Jadi diteliti dulu, oh ini yang salah di halaman sekian, pasal sekian. Jadi ketika kita ditanya oleh orang lain, kita tahu. Paham ya? Nah, ini kesalahan pertama tentang rakyat Indonesia. Nah, kemudian salahnya pemimpin Indonesia ini juga begitu, sama juga. Jadi kalian mau bela A, bela B sama aja, sama-sama nggak jelas. Pemimpin juga begitu, ditanya draftnya mana, undang-undangnya itu ada dua versi. Ada versi yang halaman 800 halaman sama 1000 lebih. Ini yang ditanya yang draftnya yang mana? Oh, itu pasalnya belum selesai. Lah belum selesai kok udah ditanda tanganin, udah diketok palu. Belum on gak kira-kira? Belum. Jadi kamu belain pemerintah juga salah, belain yang demo juga salah. Mau gimana gitu. Makanya maksud saya,
ya udah biasa aja gitu. Maksudnya maksud saya adalah bahwa saya nggak pernah melarang kalian buat ikut apa sih, nggak pernah. Cuman saya minta supaya kalian tuh lebih logis gitu. Jadi cara berpikir kalian tuh dirubah dulu. Karena saya nggak mau kalian jadi akhirnya tong kosong nyaring bunyinya. Ditanya, oh saya menyuarakan keadilan. Keadilan yang mana? Oh keadilan untuk rakyat. Lah kamu bukan rakyat emang? Kan aneh. Oh saya menolak adanya Omnibus Law. Ditanya Omnibus Law itu apa? Gak tahu. Nah, salah ya. Makanya maksud saya itu gitu. Kita sebagai orang Indonesia tuh, saya setuju sama iklan rokok tuh, talk less do more. Oh iya. Talk less do more. Bicaranya ntar dulu, do more-nya itu ntar dulu, bicaranya ntar dulu. Talk less do more. Jadi seenggaknya diskusi dulu, kita cari dulu talk less do more. Do-nya ntar dulu. Tapi kita bicara terlebih dahulu, diskusi dulu, kita pelajari dulu, baru kita tindakan. Atau sebelum berbicara kita baca dulu, kita teliti dulu. Oh yang salah di sini halaman sekian, pasal sekian, undang-undangnya sekian. Nah, ditanya undang-undangnya mana? Gak tahu. Jangankan yang demo, ya, yang bikin undang-undang aja bilang draftnya masih belum selesai. Ya lebih on lagi. Nah undang-undangnya belum selesai udah diketok palu, udah disahkan, gimana? Yang disahkan yang mana? Oke, maksud saya udahlah. Jadi kita tuh jadi orang Indonesia tuh pokoknya udahlah, pokoknya santai aja, relax aja, nikmatin. Toh juga Allah itu maha memelihara kan? Jangankan kita, sebelum kita ada penjajahan aja kita bisa merdeka. Ya masalah konflik kecil-kecilan yang kan bisa. Itu bagi saya tuh seperti itu, ya. Karena ketika kita yakin bahwa Allah itu Al-Hafidz, Allah itu maha melindungi, Allah maha menjaga, maka insya Allah apapun yang ada di sekeliling kita pasti akan dijaga. Paham ya? Wa hadza ay bayanul hadits li anna ad-dajjal ghayatuhul idlal. Dan inilah penjelasan hadis karena sesungguhnya dajjal tujuan akhirnya adalah untuk menyesatkan orang lain. Maka dari hal itu fala yakhfa ala ahadin minal mu'minin, maka hal itu tidaklah samar bagi siapapun dari kalangan orang beriman. Wa mithlu hadzal alim in sarafan nas 'anid dunya. Dan sama seperti orang alim yang tadi tuh, yang suka nipu, yang ngomong doang tapi nggak mau ngelakuin, ya, meskipun ia memalingkan orang-orang dari dunia. Wa in sarafan nas 'anid dunya ay an hubbihi bilisani wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha. Walaupun orang alim itu memalingkan orang-orang dari dunia dengan lisan dan ucapannya, padahal sebetulnya ia mengajak kepada cinta untuk dunia. Ya. Makanya kalau pernah ada makalah tuh, fasadud dunya bi fasadil ulama. Rusaknya dunia itu tergantung terhadap rusaknya ulama. Semakin banyak ulama-ulama yang rusak, maka semakin besar pula kemungkinan untuk dunia ini semakin rusak. Ini bukan kalimat saya ya. Balik lagi, ini bukan kalimat saya. Saya pokoknya ngutip aja dari sini. Fasadud dunya bi fasadil ulama. Jadi rusaknya dunia itu tergantung dari rusaknya ulama. Makanya ada kalimat mautul alim mautul alam. Matinya seorang yang berilmu itu seakan matinya sebuah alam. Jadi makin banyak ulama-ulama yang rusak, makin banyak ulama-ulama yang cinta dunia, makin banyak ulama-ulama yang gak jelas, maka semakin besar kemungkinan bahwa dunia ini juga sudah semakin rusak. Makanya ya udahlah, pokoknya perbanyak ibadah, perbanyak sholat, udahlah, gak usah macam-macam lah. Ya. Walisanul hali antaqu aywan ay awdahu dilalatan ilal murad wallahu a'lam. Mungkin itu
sesuatu yang dapat dilakukan. Semoga dengan dibacakannya kitab Maraqil Ubudiyah ini dan segala aktivitas yang kita lakukan di tempat ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah, dicatat sebagai perbuatan baik, dan juga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.